semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya. Nama saya Rizky Nisa. Perkenalkan nama saya Muhammad Azam Yusuf Pratama. Saya Ninira Kamerasati. Kami pelajar SMA Negeri 25 Jakarta. Saat ini kami berada di Museum Tekstil. Kalian tahu nggak sih Museum Tekstil itu di mana dan apa itu Museum Tekstil? Penasaran kan? Ikuti terus cerita kami selengkapnya. Bangunan Museum Tekstil dulunya merupakan villa milik warga Prancis pada abad ke-19 dan diresmikan sebagai museum oleh Ibu Tian Soeharto pada tanggal 28 Juni 1976. Museum ini berlokasi di Jalan KS Tugu nomor 4, Jakarta Barat, dekat dengan stasiun Tanah Abang dan mudah dijangkau dengan KRL, Transjakarta atau Jaklingko. Di dalamnya terdapat berbagai kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, serta alat-alat pembuat kain. Museum ini menjadi tempat untuk mengenal dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Setelah melihat bagian luar museum, sekarang kita akan masuk ke dalam gedung untuk melihat lebih dekat berbagai koleksi kain tradisional Indonesia. Di depan kita ini merupakan salah satu teknik tulis merawit asal Cirebon. Nama batik ini adalah kain panjang. Banyak sekali motif kain panjang. Di antaranya yang di atas adalah motif tanaman arum dan yang di bawah adalah motif Siti Inggil Kanoman. Selanjutnya teman-teman, ini merupakan kain panjang khas Cirebon juga. Kain ini memiliki motif keblekan dengan teknik tulis merawit, yaitu dikerjakan secara teliti menggunakan tangan. Bahannya terbuat dari katun dan diwarnai menggunakan pewarna kimia. Kain ini juga dibuat oleh rumah batik Komar. Saat ini kita berada di galeri batik. Banyak sekali jenis-jenis batik dari berbagai macam daerah. Depan saya ada alat untuk membuat cap batik. Jadi jika kalian ingin membuat batik, kalian bisa menggunakan cap ini. Lalu di sini ada berbagai macam alat untuk membuat batik juga, guys. Tuh. Itu di sini ada batik yang berasal dari Tuban, yaitu motifnya burung merak latar krisik. Ya, dan teknik yang digunakan untuk buat batik ini tuh tulis, jadi dia menggunakan alat buat menulis tangan. Mungkin kalian familiar dengan motif batik ini. Ternyata batik ini dari daerah Madura loh guys. Batik ini termasuk ke dalam kain panjang. Berasal dari Madura, memiliki motif gunung kembar, dan memiliki ragam hias batik Madura. Oke. Batik Madura, di sini ada satu batik yang berasal dari Madura lagi, yaitu Buket Tualanda, yang menggunakan teknik tulis halus, lalu berukuran 202 cm kali 104 cm, menggunakan bahan kain katun dan dibuat dengan cara tulis halus. Jadi di belakang saya, ini merupakan batik siang malam yang pernah jadi perbincangan hangat di masyarakat. Asal dari batik siang malam ini yaitu Bengkulu. Dengan motif kaligrafi Arab, bahan dasarnya katun. Tekniknya yaitu tulis. Tahun pembuatannya kurang lebih sekitar 1920. Selain dijadikan pakaian, batik ternyata juga bisa menjadi sebagai interior seperti sarung bantal, selimut, taplak meja, jadikan sarung guling juga bisa. Lalu juga bisa dijadikan sejadah atau penutup kepala. Sangat menarik, bukan? Teman-teman, setelah kita melihat berbagai macam batik dan motif dari berbagai di Indonesia, pasti ada kan salah satu batik Nurkang Indah. Nah, justru itu kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak tersingkirkan oleh perkembangan teknologi yang semakin maju dan budaya asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Saatnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam mempromosikan batik Indonesia dan melestarikan batik Indonesia. Mari kita bangga memakai batik, karena batik adalah jati diri bangsa kita.
Hidup batik. Sekian video dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.